Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melanjutkan presentasi minggu lalu. Yang terhormat Bapak Nasruddin Haitami, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, topik yang akan kami bahas adalah perlindungan hukum yang menjamin hak tenaga kerja migran di dalam dan luar negeri. Perkenalkan, nama saya Gemma Rodoto Siva yang akan bertugas sebagai moderator dan akan membimbing jalannya diskusi. Adapun anggota kelompok 7 adalah Dian Sofitri, Fatima Azahra, Gifari Pubaryanto, Intan Triani Mirajul Hasanah. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, landasan hukum yang mengatur tentang perlindungan tenaga migran, lalu hak-hak tenaga migran sesuai undang-undang, lalu contoh kasus penerapan hukum terhadap tenaga kerja migran. Baiklah teman-teman, untuk penyampaian dan penyajian materi, saya persilakan untuk Fatima Azahra dan Gifari Pubaryanto untuk membacakan materi yang pertama. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Materi yang pertama yaitu landasan hukum yang mengatur hak tenaga migran Indonesia. Landasan hukum perlindungan pekerja migran Indonesia yang menyangkut ketentuan atau aturan pekerja migran Indonesia. Yang pertama ada A. Undang-Undang. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dasar yang utama dalam perlindungan tenaga kerja migran Indonesia bahwa pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh seperti dalam pasal 5 bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Dan pasal 6 menjelaskan bahwa pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Yang kedua ada Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahwasannya, undang-undang ini mengatur perlindungan bagi pekerja migran mulai dari perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja, serta menjelaskan tentang hak calon atau pekerja migran Indonesia dan hak keluarga pekerja migran. Adapun asas dalam perlindungan pekerja migran Indonesia antaranya A. Keterpaduan, B. Persamaan hak, C. Pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, D. Demokrasi, E. Keadilan sosial, F. Kesetaraan dan keadilan gender, G. Non-diskriminasi, H. Anti perdagangan manusia, I. Transparansi, J. Akuntabilitas, A. Berkelanjutan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengesahan Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pemerintah dalam diadakannya hubungan internasional mengesahkan perlindungan hak-hak pekerja migran dan keluarganya. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menjelaskan bahwa penempatan dan perlindungan calon atau pekerja migran Indonesia harus sesuai dengan asas perlindungan pekerja. Dengan asas perlindungan pekerja migran Indonesia, yaitu keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, anti-diskriminasi, transparan, dan anti perdagangan manusia. Perseorangan tanpa izin tidak dapat menempatkan warga negara Indonesia untuk menjadi pekerja migran. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan tenaga migran Indonesia di luar negeri dan dalam melaksanakan tugasnya harus menjamin agar terpenuhnya hak calon atau anggota pekerja migran Indonesia, baik
masyarakat melalui pelaksanaan penempatan TKI ataupun secara mandiri, serta mengawasi saat penempatan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dari pasal 2 sampai 5 menjelaskan tentang hak dan perlindungan hukum yang didapatkan sebagai manusia yang berlaku untuk semua orang di Indonesia. Pasal 29 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Dan setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Yang berarti bahwa setiap orang termasuk pekerja migran Indonesia berhak atas pengakuan di depan hukum dimanapun ia berada. Yang berarti berhak juga di luar negeri. Pasal 33 ayat 1 bahwa setiap orang berhak untuk bebas dan penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya dimanapun ia berada. Serta pasal 39 yang membahas tentang kebebasan dalam memilih pekerjaan tanpa diskriminasi atau memandang gender dengan syarat ketenagakerjaan yang adil. B. Peraturan pemerintah. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013, dalam pasal 2 menyebutkan bahwa peraturan pemerintah ini mengatur mengenai A. Perlindungan TKI mulai dari pra-penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. B. Perlindungan TKI melalui penghentian dan pelarangan penempatan TKI. Dan yang C. Program pembinaan dan perlindungan TKI. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam peraturan pemerintah ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia yang dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri oleh pemerintah. Dalam peraturan pemerintah ini, dijelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pemerintah atau badan pemerintah yang bertanggung jawab soal tenaga migran mulai dari pendaftaran, pelatihan, dan penempatan tenaga migran. C. Peraturan Menteri. Yang pertama, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dengan mengingat PP Nomor 3 Tahun 2013 dan PP Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Menteri ini menjelaskan lebih terperinci tentang tata cara penempatan tenaga migran Indonesia yang berisi kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan memberi kerja di luar negeri, yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan, dan pelatihan penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan. Yang kedua, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang pembiayaan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Peraturan ini menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga keuangan melakukan pelaksanaan pembiayaan tenaga kerja Indonesia yang diawasi dan diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, atau yang terakhir, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Dalam peraturan ini, pekerja migran atau calon pekerja migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri seperti dalam pasal 3 dan 4, bahwa pekerja migran wajib terdaftar dalam kepesertaan program A. JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja, B. JKM atau Jaminan Kematian, dan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dapat mengikuti program JHT atau Jaminan Hari Tua, yang semua itu diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Givari. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materinya. Baik, materi yang saya akan sampaikan yaitu landasan hukum yang mengatur hak tenaga migran asing. Baik, landasan hukum yang mengatur hak tenaga migran asing dari segi undang-undang yaitu
Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021. Landasan hukum yang mengatur hak tenaga migran asing dari segi peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, menjelaskan tentang penggunaan tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Yang selanjutnya itu Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang restribusi pengendalian lalu lintas dan restribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing. Baik, landasan hukum yang mengatur hak tenaga migran asing dari segi peraturan pemerintah, yaitu peraturan menteri maksudnya, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 pada bab 1 pasal 4 angka 1 dan 2 menjelaskan terkait pemberi kerja tenaga kerja asing meliputi A. Instansi pemerintah, B. Badan-badan internasional, C. Perwakilan negara asing, D. Organisasi internasional, E. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing, F. Peraturan swasta asing, badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang. Lalu yang G, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan. Lalu yang H, lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan. Lalu yang I, usaha jasa impresariat. Lalu selanjutnya yaitu ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021. Lalu ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja. Selanjutnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP 228/MEN/2003 tentang tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Lalu selanjutnya itu ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP 20/MEN/2004 tentang tata cara memperoleh izin memperkerjakan tenaga kerja asing. Lalu yang terakhir, landasan hukum yang mengatur hak tenaga migran asing dari Peraturan Presiden, yaitu ada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. Ya, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fatima Azhara dan Givari Kubaryanto. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Dian Saputri. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang hak tenaga kerja migran Indonesia dan hak tenaga kerja migran asing. Next. 1. Hak tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dalam pemberian perlindungan hukum untuk TKI diatur di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 77 yang menyatakan bahwa A. Setiap calon TKI atau TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan mulai dari penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.
Dalam pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan terhadap TKI atau calon TKI bila terjadi permasalahan di luar negeri. Adanya perwakilan di luar negeri dalam pemberian perlindungan terhadap TKI, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Pasal 78 yang berbunyi, perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. B. Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah dapat menetapkan jabatan atas ketenagakerjaan pada perwakilan Republik Indonesia tertentu. C. Penugasan atas ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Perlindungan hukum di luar negeri diberikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 80 yang berbunyi A. Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan negara, tujuan, serta hukum dan kebiasaan internasional. B. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan di negara TKI ditetapkan. Selanjutnya, hak tenaga kerja migran asing. Hak tenaga kerja migran asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bab 8 mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Dalam undang-undang ini ada batasan-batasan yang diberikan kepada tenaga kerja asing. Hal tersebut tercantum pada pasal 46 yang berbunyi 1. Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan atau jabatan-jabatan tertentu. 2. Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan keputusan menteri. Sebagai tenaga kerja yang juga memiliki hak-hak dan kewajiban, tenaga kerja asing yang berada dan bekerja di Indonesia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Tenaga kerja asing tersebut juga wajib untuk tunduk dan dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyangkut perlindungan tenaga kerja asing tercantum dalam bab 8 pasal 42 sampai 49 yang mengatur antara lain 1. Izin, 2. Jangka waktu, 3. Rencana penggunaan tenaga kerja asing, 4. Standar kompetensi, 5. Kewajiban menunjuk tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing, 6. Latar menduduki jabatan tertentu, 7. Kewajiban kompensasi, 8. Kewajiban memulangkan tenaga kerja asing. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dalam bab 3 pasal 6 berbunyi bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja, dalam ketentuan pasal 99 dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Adapun yang berkaitan dengan pengupahan dinyatakan dalam ketentuan pasal 88 ayat 1 bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketiga ketentuan tersebut bersifat umum dalam pengertian berlaku untuk setiap tenaga kerja, baik tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, Indonesia memberi jaminan terhadap kesetaraan dalam pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM kepada setiap pekerja dan keluarganya, dengan tidak membuka ruang diskriminasi berdasar status kewarganegaraan pekerja. Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 menetapkan 18 hak buruh migran dan keluarganya yang harus dilindungi dalam pelaksanaan perjanjian kerja. Hal itu antara lain hak untuk hidup, hak atas kebebasan untuk meninggalkan atau menetap di negara manapun. 3. Hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, hak atas bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, hak diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak terkait kontrak atau hubungan kerja, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak mendapatkan perawatan kesehatan, hak atas akses pendidikan bagi anak pekerja migran, hak untuk dihormati identitas budayanya, hak atas kebebasan bergerak, hak membentuk perkumpulan,
hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asalnya, dan hak untuk transfer pendapatan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Dian Saputri. Selanjutnya, materi ketiga akan dibacakan oleh Intan Triani Mirajul. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi ini. Contoh kasus perlindungan terhadap tenaga kerja migran. Yang pertama, perlindungan Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar Indonesia terhadap kasus seorang TKI, Mei Haryanti, dianiaya majikannya di area Kuala Lumpur, Malaysia. A. Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Malaysia. Duta Besar Malaysia, Zainal Abu Bakar, mengaku terkejut saat mendapat panggilan Menteri Luar Negeri untuk membahas TKI bernama Mei Haryanti yang menjadi korban penyiksaan di Malaysia. B. KBRI bantu berikan pengobatan dan pemulihan psikis bagi Mei Haryanti. Hermono, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Malaysia, sudah komunikasi dengan suami Mei. Hermono menjamin jika Mei akan mendapatkan keadilan dan perawatan hingga pulih total. Mei bisa diselamatkan setelah polisi di Raja Malaysia yang berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Indonesia Kuala Lumpur melakukan penggerebekan di rumah majikan Mei yang berada di Kuala Lumpur. Penggerebekan tersebut dilakukan berdasarkan laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Malaysia yang menerima aduan dari masyarakat sekitar tentang tindakan penganiayaan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Pasal 1 Ayat 5 yang berbunyi, Perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, kasus seorang tenaga kerja asing yang bernama Yong Pei Tau dengan umur 28 tahun, tewas mengenaskan akibat kecelakaan di lokasi kerja yang berlokasi di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, di mega proyek PT PLN Persero, PLTU Unit 3 dan 4. Korban tersetrum arus listrik saat bertugas mengontrol dan mengecek panel-panel listrik. Dalam hal tersebut, perusahaan atau pemerintah memberikan jaminan sosial bagi keluarga TKA Yong Pei Tau tersebut seperti yang tertera dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dan karena dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing bahwa setiap pemberi kerja, tenaga kerja asing wajib menjamin tenaga kerja asing terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari 6 bulan dan atau polis asuransi di perusahaan asuransi. Maka dalam hal ini, meskipun pekerja tersebut adalah tenaga kerja asing, tetap saja pemberi kerja atau perusahaan wajib mengikut sertakan dalam jaminan sosial BPJS dan keluarga juga berhak mendapatkan jaminan sosial tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Intan Triani. Kesimpulannya, setiap pekerja memiliki haknya mulai dari buruh atau pekerja, tenaga kerja migran maupun tenaga kerja asing, bukan hanya hak sebagai pekerja, melainkan hak sebagai manusia mereka layak mendapatkan perlindungan oleh negara atau pemerintah, dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan atau kerja paksa, kekerasan, penganiayaan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta ketidakadilan. Bekerja juga adalah hak setiap orang yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dimana negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga, maupun warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang berada di dalam maupun luar negeri tanpa diskriminasi. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.